Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya para penonton. Dikarenakan video ini dibuat malam, jadi saya mengucapkan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang design thinking yang sudah kami persiapkan, yang sudah kami jelaskan sebelum-sebelumnya, dan kami rangkum menjadi satu sebuah presentasi dan kami buat dalam media PowerPoint. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dan juga kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas AB 4701. Nama saya Raffi Ramadan Lutfi. Di sebelah kanan saya ada M. Ali Farzi Dwi Angga Putra. Di sebelah saya ada Fadil Hisham yang sebelah kiri. Di belakang saya ada Marvin Masuk Salmina. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin akan saya tunjukkan PowerPoint yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini ada design thinking, kami dari kelas AB 4701. Nah, di sini adalah anggota kelompok kami, bisa dilihat sendiri. Saya sendiri sebagai hustler, Marvin sebagai hipster, Ali Farisi sebagai hacker, dan juga Fadil Hisham sebagai hacker. Di sini ada 5Y plus 1H tools. 5Y plus 1H tools ini sendiri tujuannya adalah agar kita nantinya dapat memahami konsumen yang menjadi target kita. Yang kedua adalah kita jadi dapat mendefinisikan secara jelas apa maksud dari diri kita atau perusahaan kepada para konsumen dengan cara metode 5Y plus 1H tools. Nah, di sini ada contoh 5 dan satu hanya. Yang pertama ada why. Kenapa membutuhkan tempat sampah pintar yang bisa mengklasifikasikan jenis sampah? Jawabannya adalah karena dengan adanya smart scan dapat mempermudah pengklasifikasian. Yang kedua ada when. Kapan produk ini dibutuhkan oleh Bapak atau Ibu? Jawabannya adalah secepatnya karena dengan produk ini kami bisa sangat mudah mengklasifikasikan jenis sampah. Yang ketiga ada where. Pertanyaannya adalah di mana produk ini dapat digunakan, yaitu di depan warung Telkom University. Siapa saja responden kami? Responden kami adalah Bapak Karna, Bapak Kalam, Bapak Khairuddin, Bapak Ridho, dan Ibu Ima. Yang keempat ada what, yang terakhir ada what, yaitu apa yang menjadi permasalahan. Kebanyakan responden sebelumnya membuang sampah sangat tidak teratur dan tidak ada pemisahan jenis sampah, atau bisa dibilang sampah di depan warung Telkom University masihlah sangat menumpuk. Yang terakhir ada how. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan teknis tempat sampah biasa dan smart trash can? Jawabannya adalah tempat sampah biasa memerlukan proses tambahan untuk memilah, sedangkan smart trash can tidak. Di sini ada pengertian lagi daripada 5Ws Tool. Yang pertama tujuannya adalah dapat memahami kebutuhan para user atau bisa dibilang konsumen. Yang kedua, tahap pertama untuk mengerti lebih dalam tentang user. Yang ketiga, 5Wise Tool merupakan alat yang sederhana namun ampuh yang digunakan dalam desain thinking untuk mengidentifikasi akar-akar penyebab suatu masalah. Yang terakhir ada 5Wise Tool merupakan metode pemecahan masalah yang mengeksplorasi sebab akibat yang mendasari permasalahan tertentu. Contoh seperti menanyakan pertanyaan kenapa sebanyak 5 kali, seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Di sini ada responden kami yang pertama, yaitu Pak Karna, seorang pemilik warung di depan Telkom University yang berada tepatnya di depan gate 3. Warung beliau adalah warung Simulut. Pertanyaan adalah kenapa Pak Karna memilih jadi sampah? Jawaban beliau adalah karena Pak Karna akan memberikannya kepada para pemulung plastik. Kenapa diberikan kepada pemulung plastik? Karena pemulung plastik membutuhkannya agar ia bisa menjualnya kembali. Kenapa para pemulung menjual kembali? Karena botol plastik dapat dijual kembali untuk ditukarkan dengan uang. Di sisi lain, saking besarnya volume sampah di warung depan Telkom University, membuat saya lebih sering memberikannya kepada pemulung. Kenapa volume sampah di warung depan Telkom University sangat besar? Karena banyaknya mahasiswa di Telkom University yang datang ke warung Simulut. Hal itu juga menyebabkan banyaknya sampah plastik yang tergeletak sembarangan. Kenapa banyak sampah plastik yang tergeletak sembarangan? Karena kurangnya volume tempat sampah di warung depan Telkom University. Ini adalah responden kedua kami, yaitu Pak Kalam, seorang pemilik warung es kelapa muda yang berada di depan gate 3, agak di sebelahnya warung warung soto. Di sini ada pertanyaannya, kenapa warung es kelapa masih menggunakan sistem pembuangan sampah gabungan? Karena di warung es kelapa muda masih sedikit adanya tempat sampah dan biasanya langsung membuang secara teratur. Kenapa tempat sampah di warung es kelapa masih terbatas? Sebenarnya ada, tetapi dikarenakan banyaknya warung dan customer di sana, membuat warung es kelapa ini membutuhkan lebih banyak tempat sampah. Kenapa butuh tempat sampah Kenapa membutuhkan tempat sampah banyak di warung depan Telkom atau warung es kelapa tersebut? Karena banyaknya pelanggan di warung es kelapa tersebut menyebabkan butuh lebih banyak tempat sampah. Dan hal itu juga menyebabkan sampah menjadi berserakan dan tercampur sampah lain. Kenapa banyak sampah plastik terserak dan tercampur? Karena tidak ada pembagian sampah yang baik. Kenapa pembagian sampah yang baik harus menjadi alasan? Karena tidak ada atau jarang tempat sampah yang membagi daripada klasifikasi jenis-jenis sampah-sampah tersebut. Yang ketiga di sini ada Pak Ridho Setiawan, yaitu seorang pemilik dapur gelis atau warung dapur gelis yang berada di depan gate 3 juga. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya. Apa permasalahan sampah yang sering terjadi di dapur gelis? Kenapa
jawabannya adalah volume sampah sangat tinggi dan sampahnya tercampur. Kenapa volume sampah sangat tinggi? Karena sedikitnya keberadaan tempat sampah di warung depan Telkom. Kenapa keberadaan tempat sampah sangat sedikit di warung depan Telkom? Karena tingginya volume customer menyebabkan tempat sampah yang telah disediakan selalu penuh dan sampah tersebut pada akhirnya tidak tertata dan tercampur. Kenapa sampah-sampah tersebut tercampur? Karena jarang ada tempat sampah yang bisa langsung mengklasifikasikan jenis sampah dan saya jarang memiliki waktu untuk memilah-milah sampah tersebut. Di sini ada responden keempat kami yaitu Ibu Ina, seorang pemilik warung depan Telkom University, yang mana lebih tepatnya warung nasi Ima Ina. Pertanyaan dan jawabannya adalah, apa permasalahan yang sering terjadi di warung Ibu Ina? Jarang membuang sampah sesuai klasifikasinya atau bisa dibilang rumit. Kenapa tidak membuang sampah sesuai dengan klasifikasinya? Karena saya tidak paham dengan klasifikasinya, terlebih saya jarang punya waktu untuk memilah sampah. Kenapa jarang punya waktu untuk klasifikasi sampah? Karena menurut saya itu adalah hal yang rumit. Kenapa menurut Anda itu adalah hal yang rumit? Karena saya kurang paham dan jarang ada tempat sampah yang mampu membagi langsung jenis sampah-sampah tersebut. Yang kelima, yaitu yang terakhir, responden kami yaitu ada Pak Khairuddin, yaitu seorang pemilik warung soto yang tepatnya memang berada di warung depan Telkom University juga. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya. Apa permasalahan yang sering terjadi di warung Anda? Kesusahan dalam memilah jenis sampah, kesusahan dalam memilah jenis sampah. Kenapa Anda tidak mau membuang sampah sesuai klasifikasinya? Karena menurut saya susah dan rumit untuk memilah jenis sampah. Kenapa susah dan rumit untuk melakukannya? Karena hal itu menyita banyak waktu saya, yang seharusnya bisa saya lakukan untuk hal produktif. Di sisi lain, saya juga kurang paham pembagiannya. Kenapa Anda kurang paham cara pembagiannya? Karena saya jarang berurusan dengan sampah dan jarang ada tempat sampah yang bisa membagi langsung antara sampah plastik dengan sampah lainnya. Kenapa jarang ada tempat sampah yang membagi sampah sesuai klasifikasinya? Karena belum dianggap penting dan memang jarang ada keberadaan daripada tempat sampah yang bisa langsung membagi sampah-sampah sesuai dengan jenisnya. Sini ada problem statement daripada kelompok kami. Di sini ada how might we. Kebanyakan responden sebelumnya membuang sampah secara manual menggunakan trash bag dan tidak ada pemisah antar jenis sampahnya. Di sini ada for untuk siapa, yaitu untuk warung si mulut, dapur gelis, warung nasi Ima Ina, warung soto dan juga es kelapa muda. Di sini ada redesign so that dengan adanya smart trash can, para pemilik warung sangat terbantu dalam pembuangan sampah dan mengharapkan produk tersebut segera diproduksi. Persona Canva. Persona Canva sendiri bertujuan, atau bisa dibilang persona Canva pengertiannya adalah persona Canva adalah metode pemecahan masalah yang mengeksplorasi sebab akibat yang mendasari masalah tertentu. Dan juga di sini dengan menggunakan metode persona Canva ini, kita dapat lebih mendalami permasalahan daripada klien atau bisa dibilang konsumen dengan menyesuaikan lingkungannya dan keluh kesah yang ada di warung depan Telkom University. Tujuannya adalah membantu kita memahami kebutuhan, pengalaman, perilaku, dan juga tujuan daripada konsumen tersebut. Yang ketiga adalah dapat membangun empati dengan para pengguna atau pembeli nantinya. Di sini ada penjelasan persona Canvas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan untuk persona Canvas. Ini ada persona Canvas dari Bapak Kalam, umur 37 tahun, pemilik es kelapa. Untuk dari fears-nya, itu ada ketakutan atas konsleting. Dari headache-nya, ada mengurangi limbah. Negative trends, ada pengeluaran yang lebih. Positive trends, ada produk menarik dikarenakan memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan. Ada opportunities, pemilihan sampah yang efektif. Dan ada juga hopes, yaitu dapat menjadi kebutuhan yang tetap, bukan lancar. Lanjut, ini ada Pak Herudin. Lanjutkan ke fears-nya, yaitu takut apabila terjadi mati lampu. Headache-nya adalah mengurangi sampah yang berserakan. Negatif matriksnya sampah yang menumpuk. Positif trends-nya adalah prototipe yang menarik. Opportunities-nya adalah mudah dalam pembagian jenis sampah. Dan hopes-nya adalah semoga bisa digunakan untuk jangka lama. Lanjutkan, ini adalah Bapak Rido, 31 tahun. Untuk fears-nya sendiri adalah minimnya kesadaran memiliki warung, headache-nya memilah jenis sampah, negatif trends-nya biaya untuk membenarkan yang mahal, positif trends-nya ada mudah untuk digunakan, opportunities-nya membuat warung terlihat bersih, hopes-nya semoga mahasiswa bisa lebih sadar tentang sampah. Dan selanjutnya, Ibu Ina, 36 tahun, fears-nya adalah ketika rusak susah untuk diservis, headache-nya adalah sampah bisa dipisah sesuai jenisnya, negatif trends adalah rumit untuk digunakan, positif trends adalah mengikuti perkembangan zaman, opportunities-nya tidak perlu repot memilah sampah, dan hopes-nya adalah bisa digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada dari Pak Karna. Untuk fears sendiri, saya takut dalam proses perdagangan saya
dapat saya, saya tidak dapat mencapai tujuan penjualan yang saya sudah rancang. Untuk HDC sendiri, banyak sampah plastik yang berserakan. Untuk negatif trennya, terlalu besarnya volume sampah menyebabkan banyaknya penumpukan sampah. Untuk positif trennya adalah produsen sangat menjaga kebersihan warung depan pagar sehingga para konsumen dapat makan dengan nyaman. Hopes-nya, harapan harapan saya selalu mendapatkan eh, keuntungan yang lumayan besar dalam berdagang. Lanjut, empathy map. Empathy Maps, Empathy Map Tools adalah tool untuk mengenal target audiens guna menyelaraskan strategi bisnis dan value proposition dengan keinginan, kebutuhan tujuan, dan perasaan pelanggan. Yang kedua, Empathy Map adalah tools efisien dalam membantu memahami perilaku pengguna. Yang terakhir, memahami user atau customer secara lebih baik dengan pendekatan secara berempati. Oh, oke. Ini adalah bentuk empathy maps. Yang pertama ini ada nama, yaitu ada Pak Karna, Pak Kalam, Pak Herudin, Pak Rido, dan Bu Ani. Ya, yang kedua ini ada, apakah Anda pernah melihat video tentang Smart Trash Can? Jawaban dari Pak Karna, yaitu produk Smart Trash Can diperlihatkan oleh kelompok kami. Untuk dari Pak Kalam, produk Smart Trash Can diperlihatkan oleh kelompok kami. Pak Herudin, produk Smart Trash Can diperlihatkan oleh kelompok kami. Pak Arido, produk Smart Trash Can diperlihatkan oleh kelompok kami. Bu Ani, produk Smart Trash Can diperlihatkan oleh kami. Lanjut, apa yang Anda dengar soal produk ini? Untuk dari Pak Karna sendiri, produk yang berteknologi dalam pengolahan sampah. Untuk dari Pak Kalam, bagus dan menarik. Pak Herudin, menurut saya produk tersebut wajib dimiliki. Untuk dari Pak Rido, produknya canggih dan bagus. Untuk dari Bu Ani, menurut saya Smart Trash Can adalah produk yang efisien. Lanjut, apa yang Anda pikirkan dan rasakan tentang produk ini? Untuk dari Pak Karna sendiri, bagus dan membantu dan memudahkan dalam pengklasifikasian sampah. Untuk dari Pak Kalam, produknya kreatif. Dari Bapak Herudin, dengan adanya Smart Trash Can, saya merasa lebih dimudahkan. Untuk dari Pak Rido, dengan adanya Smart Trash Can, saya dapat lebih mudah mengolah jenis sampah. Untuk dari Bu Ani, sampah yang biasanya menumpuk dapat mudah dipilah dengan adanya Smart Trash Can. Lanjut, apa yang ingin Anda katakan tentang produk ini? Untuk dari Pak Karna, saya tertarik mencoba Smart Trash Can karena mempermudah dalam pengelolaan sampah. Untuk dari Pak Kalam, tertarik mencoba Smart Trash Can. Untuk dari Pak Hairudin, saya berniat membeli Smart Trash Can agar bisa mempermudah jenis pembuangan sampah. Untuk dari Pak Rido, saya tertarik untuk mencoba produknya dan saya berharap bisa digunakan untuk umum. Untuk dari Bu Ani, tertarik untuk mencobanya. Lanjut, menurut Anda, apa ketakutan dan kendala yang mungkin terjadi dengan produk ini? Untuk dari Pak Karna, takut error dari produknya. Untuk dari Pak Kalam, mesin yang mudah rusak. Untuk dari Pak Hairudin, kapasitas pada Smart Trash Can yang terbatas. Untuk dari Pak Rido, harganya tidak ramah di kantong. Untuk dari Bu Ani, takut bila mati lampu tidak bisa digunakan. Lanjut, menurut Anda, keuntungan apa ke depannya yang akan dihasilkan oleh Smart Trash Can? Sampah, untuk dari Pak Karna sendiri, sampah akan lebih mudah dipilah. Dari Pak Kalam, sampah akan lebih mudah diatur sesuai jenisnya. Dari Pak Herudin, dapat mengklasifikasi sampah secara otomatis. Dari Pak Rido, bisa memilih jenis sampah dengan efisien. Dari Bu Ani, memudahkan dalam memilah sampah. Customer journey adalah rangkuman keseluruhan pengalaman pelanggan yang dialami ketika pelanggan berinteraksi dengan suatu brand, produk maupun layanan yang ditawarkan dalam bisnis, mencakup semua interaksi pembeli di semua hal yang berkaitan dengan siklus pembelian, menggambarkan langkah-langkah dalam pembelian produk. Tujuannya adalah memahami apa kebutuhan konsumen. Persona ini dari Pak Karna. Skenarionya, Pak Karna menggunakan sistem pembuangan sampah yang masih lama atau dicampur. Goals dan expectation-nya adalah tujuan Pak Karna menggunakan sistem karena beliau merasa lebih mudah ketika dicampur sampahnya ketimbang harus memisahkannya satu-satu karena menurut dia hal tersebut membuang waktu dan menyulitkan. Yang pertama ada typical journey. User merasakan sistem pembuangan sampah yang biasa mereka gunakan tidak efisien dan memakan waktu. Selanjutnya, tempat sampahnya tidak ekonomis. Selanjutnya, dapat menampung sampah lumayan banyak. Selanjutnya, lumayan mempermudah. Selanjutnya, tempat sampah baru kurang efisien. Selanjutnya, menerima pembuatan Smart Trash Can. Selanjutnya, pembuangan sampah menjadi lebih efisien dengan Smart Trash Can. Yang kedua ada action.
Pakarna mencari tempat sampah baru yang menurutnya bisa mempermudah pekerjaan dan bisa memisahkan jenis-jenis sampah. Selanjutnya, tempat sampah baru yang ia beli kurang efisien karena besar dan terlalu makan tempat. Sedangkan tempat sampah yang baru ia beli butuh 3 tempat besar dikarenakan ada 3 jenis sampah yang ia bagi ke dalam yang ia bagi ke dalam tempat sampah tersebut. Selanjutnya, Pak karena kurang puas dengan tempat sampah yang ia beli karena merasa tidak bisa memenuhi apa yang ia butuhkan. Selanjutnya, thinking, Pak karena membeli tempat sampah yang lebih besar dengan harapan akan mempermudah beliau memisahkan sampah. Selanjutnya, pembuangan yang lebih efektif dan efisien dan menggunakan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya, Pak karena akhirnya melihat atau diperlihatkan video tentang smart trash can dan merasa bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya untuk mempermudah ia dalam pembuangan sampah. Selanjutnya, opportunities. Ketika Pak Karna mencari tempat sampah yang berukuran besar dan efisien dalam waktu, ia merasa bahwa tempat sampah yang ia cari harganya tidak ekonomis atau tidak ramah di kantong. Selanjutnya, Pak Karna membeli lagi tempat sampah yang lebih murah dan dapat menampung sampah lebih banyak. Juga terdapat pengklasifikasian atau pembagian jenis sampah secara manual atau tradisional tanpa menggunakan teknologi terbarukan. Tetapi justru tempat sampah itu tidak efisien dan efektif dalam segi waktunya, dan dikarenakan pembagiannya yang masih tradisional, eh, membuat Pak Karna merasa makin merumitkan. Selanjutnya, karena tertarik dengan produk bernama Smart Trash Can karena dapat membantu dirinya dalam memilah sampah dan dapat efisien dan efektif dalam hal waktu. Ia pun berharap ke depannya Smart Trash Can tersebut dapat berguna dengan baik. Selanjutnya, area of responsibility. Karena bertanggung jawab dalam penggunaan tempat sampah lama. Selanjutnya, karena bertanggung jawab pula atas tempat sampah yang ia beli. Selanjutnya, karena juga bertanggung jawab dalam penggunaan Smart Trash Can. Selanjutnya kita bakal ke pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Marvin. Oke, baik. Tahap selanjutnya adalah define point of view. Pada tahapan ini, informasi yang didapatkan dari tahap empathesis dikumpulkan, dianalisis, kemudian disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahapan ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada karena telah dilakukan penetapan masalah. Konteks mapping. Pertama, ini adalah contoh define mapping. Pertama, define categories. Demographic trends, rule and regulation, economy and environment, lalu competition, technology and trends, dan customer needs and uncertainties. Lalu environment, pencemaran sampah, perubahan iklim, penumpangan sampah, penyakit yang disebabkan penumpukan sampah, ekonomi dan efisiensinya, biaya pengelolaan sampah yang tidak ekonomis, dan kurang banyaknya fasilitas sampah. Lalu policies and systems, peraturan pemerintah akan sampah, dan introducing smart trash can. Lalu needs and desires, fungsi dapat mengklasifikasikan sampah dengan mudah. Desain, memiliki desain yang futuristik agar menarik diletakkan di tempat umum, terjamin keamanannya saat digunakan. Findings, smart trash can adalah tempat sampah yang menggunakan teknologi tinggi dan dapat mempermudah kita dalam pengklasifikasian sampah. Uncertainties, keamanan dari smart trash can, lalu harga dari smart trash can tersebut. Dan challenge, produk kompetitor dan biaya. Lalu demografi and etymology, bencana alam yang diakibatkan oleh penumpukan sampah, meningkatnya kesadaran masyarakat. Observasi yang kita jalankan adalah ada kepada 5 observasi, yaitu para pemilik warung tempat Telkom University, yaitu Pak Karna, Pak Kalam, Bu Ima, Pak Ridho, dan Pak Khairuddin. Mapping selanjutnya ekonomi dan efisiensi. Biaya pengolahan sampah yang tidak ekonomis dikarenakan smart trash can menggunakan teknologi yang tinggi, mengakibatkan tingginya harga dari smart trash can tersebut. Kurang banyaknya fasilitas sampah, salah satu penyebab masalah ini adalah minimnya infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia, di mana hanya ada 54% dari total kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki tempat sampah pemrosesan akhir atau TPA yang memadai dan sesuai dengan standar. Lalu policies and system, peraturan pemerintah akan sampah, peraturan pemerintah pada cara pengolahan dan cara pengklasifikasian sampah juga dapat mempengaruhi perizinan pengembangan produk smart trash can, introducing smart trash can.
menambahkan atau memberikan waktu luang untuk produsen mengenalkan smart scan kepada masyarakat agar nantinya dapat sesuai dengan kriteria atau peraturan dari pemerintah. Lalu need and desires, fungsi dapat mengklasifikasikan sampah dengan mudah, dapat memudahkan para customer untuk membuang sampah ke dalam tempat sampah dan mempersingkat waktu mereka dalam pengklasifikasiannya. Desain yang futuristik, dengan desain yang futuristik, maka smart scan dapat dilihat dengan nyaman oleh para pelanggan dan orang lain yang melihatnya. Di sisi lain, dengan desain yang futuristik ini juga menandakan bahwa smart scan menggunakan teknologi yang tinggi. Uncertainties, keamanan dari smart scan, kekhawatiran akan konten dan kerusakan pada saat menggunakan smart scan menjadi alasan kalau smart scan harus memiliki keamanan yang tinggi. Lalu harga yang tidak ekonomis. Karena menggunakan teknologi yang tinggi, sangat memungkinkan kalau smart scan akan dibanderol dengan harga yang tinggi. Lalu challenge, produk kompetitor, banyaknya pesaing di pasaran, membuat smart scan harus bisa memberikan sesuatu yang lebih dan harus bisa bersaing di kalangan para kompetitor. Biaya yang kurang ekonomis. Lalu demographic trend. Bencana alam yang diakibatkan oleh penumpukan sampah seringnya terjadi banjir di beberapa warung depan Telkom University yang diakibatkan oleh penumpukan sampah berlebihan. Meningkatnya kesadaran masyarakat. Masyarakat kini semakin sadar akan penumpukan sampah plastik yang berlebihan, tetapi di sisi lain mereka kurang sadar bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut. Lalu terakhir environment. Pencemaran sungai akibat sampah yang menumpuk, masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai menyebabkan pencemaran sampah di sungai tersebut. Lalu ideate stage, tahapan ini menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tahapan ini juga perlu dilakukan untuk menghasilkan sebanyak mungkin sudut pandang serta ide-ide baru. 635 methods. Metode 635 dirancang oleh Ben Rockbach, seorang konsultan manajemen Jerman pada tahun 1986. 6 peserta masing-masing mengembangkan 3 ide dalam 5 perubahan. Itulah nama metode tersebut. Metode 365 dengan cara ini tercipta hingga 108 ide terdokumentasi, yang kemudian didiskusikan, dikelompokkan, dan dievaluasi bersama. Pertama, tempat ide pertama. Ada bunyi penanda sampah berhasil masuk, lalu menambahkan tulisan halo atau terima kasih, lalu menggunakan tenaga listrik, lalu dibuka dengan tombol yang bisa diinjak, lalu memiliki suara dan lampu LED, lalu berbentuk persegi panjang. Ide 2, berukuran lebih dari 100 liter agar bisa menampung banyak sampah, lalu menggunakan layar touchscreen, lalu menggunakan baterai yang berkualitas, dibuka dengan ketukan tangan, memiliki suara dan lampu saat membuang sampah dan berbentuk seperti tabung. Ide 3, menyediakan tempat sampah sesuai dengan kebutuhan, menambahkan animasi maskot Telkom di LED, menggunakan listrik portable, menggunakan sensor ultrasonik, menggunakan aplikasi pintar, dan bentuk bisa dibentuk agar bisa menyesuaikan. Lalu ide pertama, menambahkan aplikasi pada handphone, menggunakan listrik tenaga matahari, menggunakan listrik, menambahkan bunyi pada saat membukanya, memiliki banyak warna, dan memiliki kapasitas sesuai kebutuhan. Ide 2, menggunakan bahan untuk pembuatan tempat sampah yang lebih ekonomis, menambahkan fitur tahan panas, bisa dibuka dengan 2 kali sentuhan, bunyi saat sampah berhasil masuk, memiliki warna berbeda saat menutup, dan bagian lainnya berkapasitas lebih dari 50 liter. Ide 3, tempat sampah bisa dihubungkan ke aplikasi dengan Bluetooth, menggunakan sensor infrared agar ketika tangan mendekat akan membuka otomatis, lalu menggunakan sensor infrared, lalu tidak berbunyi saat tutup terbuka, lalu memiliki 2 warna agar minimalis dan memiliki kapasitas 120 liter. Ide pertama, adanya LED pemberitahuan apabila sampah sudah penuh, lalu menggunakan baterai, menggunakan warna yang bermacam-macam, bentuk seperti bola, buka tutup sampah dengan infrared, menggunakan baterai agar lebih mudah disimpan. Ide 2, menambahkan penanda pada setiap jenis sampah, lalu menambahkan hand sanitizer di atas tempat sampah, memiliki banyak pilihan agar menarik customer, memiliki tangkai untuk mengangkat tempat sampah, lalu menggunakan baterai agar mencegah konsleting, dan tempat sampah terbuat dari bahan yang murah. Ide 3, menggunakan roda agar bisa mudah dipindahkan, berbentuk tabung agar lebih kecil, meminimalisir suara dari mesin, tempat sampah persegi panjang dengan volume ideal, tutup cover yang berkualitas, dan menggunakan sensor seperti di pintu mall. Lalu ide 1, tutup smart scan dapat terbuka secara otomatis, penutup tempat sampah yang rapat agar tidak bau, menambahkan sabun di atas tempat sampah,
Menggunakan baterai yang berkualitas tidak terdiri konslet, memiliki kapasitas yang besar, meminimalisir suara dari mesin. Lalu D3 menambahkan sensor suara, memiliki sedikit warna agar terlihat modern dan minimalis, dan memiliki warna yang bervariasi. Consolidation. Ronde 1 menambahkan aplikasi pada handphone. Lalu ada bunyi penanda sampah berhasil masuk. Lalu adanya LED pemberitahuan apabila sampah sudah penuh. Lalu tutup sumatera scan dapat terbuka secara otomatis. Ronde 2 meminimalisir suara dari mesin menggunakan bahan tempat sampah yang lebih ekonomis, berukuran lebih dari 100 liter agar bisa menampung banyak, menambahkan penanda LED pada setiap jenis. Ronde 3 menggunakan roda agar bisa dipindahkan dengan mudah, menambahkan sensor suara, tempat sampah dapat dihubungkan ke HP dengan Bluetooth, menyediakan tempat sampah sesuai dengan kebutuhan. Ronde 4 menambahkan tulisan terima kasih saat memasukkan sampah, lalu menggunakan baterai penutup tempat sampah yang rapat agar tidak bau, dan menggunakan tenaga matahari atau panel surya. Ronde 5 menambahkan fitur tahan panas atau cahaya matahari, lalu menggunakan layar touchscreen, lalu menambahkan hand sanitizer di atas tempat sampah, lalu menggunakan sumber listrik yang berkualitas bahannya agar tidak konsleting. Ronde 6 memiliki sedikit warna agar terlihat modern atau minimalis, lalu menggunakan sensor infrared agar terbuka otomatis, menambahkan animasi maskot Telkom pada LED, lalu terakhir berbentuk tabung agar lebih mudah ditempatkan dimanapun. Lalu klaster tempat sampah ide pertama, menambahkan aplikasi pada handphone, menggunakan listrik tenaga matahari, berukuran lebih dari 100 liter, agar bisa menampung banyak sampah. Menggunakan layar touchscreen, menggunakan roda agar bisa dipindahkan dengan mudah, tutup smart touchscreen dapat terbuka secara otomatis. Ide 2, menggunakan bahan untuk pembuatan tempat sampah yang lebih ekonomis, menambahkan fitur tahan panas atau cahaya matahari, menyediakan tempat sampah sesuai dengan kebutuhan. Adanya pemberitahuan LED sesuai dengan kebutuhan, menggunakan baterai dan meminimalisir suara dari mesin. Ide 3, tempat sampah bisa dihubungkan ke HP melalui Bluetooth. Ada bunyi penanda sampah berhasil masuk, menambahkan tulisan halo atau terima kasih pada LED, menambahkan penanda LED pada setiap jenis sampah, menambahkan hand sanitizer di samping tempat sampah, dan menambahkan sensor suara. Lanjut ke tahap evaluate. Dari tahap klaster di atas kami dapat mengetahui ide terbaik dari 3 ide tersebut. Kami mengambil ide 1. Menambahkan aplikasi pada handphone, lalu menggunakan listrik matahari berukuran lebih dari 100 liter agar bisa menampung banyak sampah. Menggunakan layar touchscreen, menggunakan roda agar bisa dipindahkan dengan mudah. Tutup STC dapat terbuka secara otomatis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Baik. Di sini ada table of content. Yang pertama ada prototype stage, yang kedua ada test stage, dan yang terakhir ada reflect stage. Pertama, prototype stage mengembangkan smart trash can menjadi produk yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan bagi para pengguna. Di sini ada MVP name, smart trash can. Initial situation, ada Pak Karna, Pak Kalam, Bu Ima, Bapak Rido, dan Bapak Khairuddin. Untuk di persona, pertama empathy map. Yang A, si video YouTube. B-nya her, sangat bermakna dan bermanfaat. C, endunya ke depannya akan membeli trash can. P-nya ragu, produk akan mengalami konsleting. Ting, merupakan inovasi yang sangat berguna. Yang kedua ada persona canvas. Yang pertama A, positif trend, lebih efektif dan efisien. Opportunities sangat berguna nantinya untuk para responden kami. Ops bisa untuk digunakan dalam waktu panjang. Negatif trend konslet pada smart trash can. Edge harga yang mahal. Fear kurang pemahaman akan penggunanya. Masuk ke vision and roadmap. Yang pertama, terus mengembangkan smart trash can agar nantinya terus berkembang mengikuti zaman. Yang kedua ada smart trash can dipergunakan dengan bahan yang berkualitas agar bisa bertahan lama. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan pihak luar atau kemitraan dengan perusahaan yang sudah memiliki nama agar nantinya smart trash can lebih dikenal oleh masyarakat luas. Roadmap, bentuk tabung dengan tinggi 65 cm dan keliling 30 cm, bermuatan 70 liter, berlogo Telkom dan memiliki penanda lampu hijau dan juga merah, serta adanya tanda jenis sampah. Masuk ke conclusion atau next step.
Penelitian atau pendalaman ini digunakan untuk memahami lebih dalam tentang kebutuhan dari kelima responden kami sehubung dengan pemilahan sampah. Smart Rescan adalah langkah inovatif dan kreatif untuk mengatasi masalah yang dialami oleh para responden kami. Produk ini menawarkan banyak fitur menarik dan canggih dalam penggunaannya. Smart Rescan ini dijual dengan harga Rp1.250.000 dan memakan waktu sekitar 8 bulan untuk produksinya. Lanjut ke top 3 problems and challenge. Yang pertama, kurangnya minat masyarakat untuk memilah sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan cenderung mahal. Yang ketiga, banyaknya pesaing yang menjual produk mereka dengan harga lebih murah. Top 3 features. Fitur Bluetooth agar nantinya bisa dihubungkan ke smartphone. 2. Fitur touchscreen agar memudahkan dalam penggunaan Smart Rescan. 3. Fitur suara saat sedang digunakan agar lebih interaktif. Masuk ke learn, kelebihan. Fitur Bluetooth yang mana nantinya akan sangat mempermudah pengguna untuk menggunakan Smart Rescan. Kekurangan, harganya yang kurang ekonomis dan belum banyaknya service place dari Smart Rescan. Lanjut ke customer journey and use case. Kelima responden kami rata-rata bekerja di latar belakang yang sama, yaitu pedagang atau pemilik dari warung depan Telkom University. Ada Pak Karna, Pak Kalam, Pak Rido, Pak Khairuddin, dan Bu Ima. Kelima responden kami rata-rata memiliki harapan agar Smart Rescan dapat mempersingkat waktu mereka dalam pemilihan jenis sampah. Lalu ada build, pertama menyiapkan bahan aluminium, kedua pembentukan aluminium, yang ketiga cat, 4 pemasangan touchscreen, dan yang terakhir pemasangan mesin dan finishing. Lalu yang terakhir ada measure, yang pertama pengurangan tumpukan sampah yang berlebihan, yang kedua penggunaan aplikasi dan memudahkan para pengguna, lalu yang terakhir ada kesadaran akan lingkungan. Lanjut ke tahap test take adalah tahap ujian dalam design thinking, adalah saat di mana prototipe atau desainnya diuji secara langsung oleh pengguna agar kedepannya prototipe yang kita miliki bisa tahan sesuai dengan harapan dari para pengguna. Tahap ini juga usaha untuk nantinya prototipe ini agar mendapatkan feedback dari para pengguna. Masuk ke template feedback capture grid, ada I like. Dari Bapak Kalam saya menyukai bahan-bahan pembangunan dari Smart Rescan karena menggunakan bahan-bahan yang kuat, berkualitas, dan tahan lama. Lalu ada dari Bapak Karna, saya menyukai fitur suara yang ada di Smart Rescan karena dapat memudahkan customer saya dan juga saya sendiri dalam pengklasifikasian jenis sampah. Ada Bapak Khairuddin, saya suka dengan model Smart Rescan yang mana sesuai dengan kebutuhan kami. Smart Rescan memiliki kapasitas yang besar dan bentuk yang futuristik. Lalu ada Ibu Ima yang saya suka dengan adanya fitur Bluetooth yang mana akan dapat dihubungkan dengan smartphone. Ada Bapak Rido, saya tertarik dengan teknologi yang digunakan Smart Rescan karena dapat mempersingkat dalam mengklasifikasikan jenis sampah. Masuk ke iWish. Bapak Kalam, belum adanya tempat servis, Bapak karena bisa mengalami konsleting. Ada Bapak Khairuddin, harga yang kurang ekonomis. Dari Ibu Ima belum banyak tutorial penggunaannya. Dan dari Bapak Rido, warna dan bentuk kurang beragam. Lalu ke IDS. Dari Bapak Kalam, menurut saya akan lebih baik jika menambahkan roda di bawahnya. Lalu ada dari Bapak Karna, akan lebih baik jika Smart Rescan alat pembersih otomatis. Dari Bapak Khairuddin, menurut saya lebih baik menambahkan hand sanitizer di atas Smart Rescan. Ibu Ima sudah cukup, Bapak Rido sudah cukup. Lanjut ke question, Bapak Kalam, bagaimana cara menggunakan Smart Rescan dengan baik? Lalu ada dari Bapak Karna, apakah nantinya akan banyak tempat servis? Dari Bapak Khairuddin, apakah nantinya Smart Rescan akan dikembangkan dengan baik? Lalu Ibu Ima, apakah bentuk Smart Rescan dapat di-request bentuknya sesuai dengan kebutuhan pengguna? Dan yang terakhir dari Bapak Rido, apakah Smart Rescan akan memiliki banyak varian warna? Masuk ke tahap reflex take. Reflex take adalah proses refleksi atau evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan. Ini melibatkan peninjauan kembali ide, pengalaman, dan hasil desain untuk memahami kelebihan, kekurangan, serta peluang pengembangan lebih lanjut. Tahap ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan tujuan awal dalam proses desain. Sini ada learn canvas, U-nya ada Pak Kalam, Pak Karna, Ibu Ima, Pak Rido, dan Pak Khairuddin. Once-nya ada Smart Rescan, 4-nya mempermudah memilah sampah,
because meningkatkan jumlah sampah tanpa ada pengklasifikasiannya. Yang pertama ada problem. Pedagang yang jarang memilah sampah dan menumpuk sampah sehingga membuat tempat dagang atau warung depan Telkom University menjadi tidak bersih dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Yang kedua ada terlalu banyak pengunjung di warung depan Telkom University. Masuk ke unique value proposition, fitur Bluetooth agar nantinya smart rescan bisa dihubungkan dengan handphone, fitur layar touchscreen agar menggunakan pengguna smart rescan. Lalu ada short konsep, smart rescan penggunaan energi solar atau tenaga matahari sehingga tidak boros listrik. Lanjut ke customer segment, penggunaan adalah 5 responden kami yang bekerja di warung depan Telkom University. Ada Bapak Kalam, Bapak Karna, Bapak Rido, Bapak Khairuddin, dan Ibu Ima. Early adaptersnya, kelima responden yang merasa resah akan lamanya waktu dalam pengklasifikasian sampah. Lalu ada unfair advantage, kurangnya pemahaman masyarakat akan teknologi seperti smart rescan. Banyak pesaing yang sudah memiliki nama, channels, mengadakan kerjasama dengan mitra perusahaan ternama agar nantinya bisa dikenal masyarakat. Masuk ke solution, dengan adanya smart rescan dapat mengklasifikasikan jenis sampah dan menampung banyak sampah sehingga lebih bersih dan nyaman untuk dikunjungi. K-Metric, penggunaan fitur-fitur yang modern dapat memudahkan pengklasifikasian sampah bahan-bahan produk yang berkualitas sehingga bisa bertahan lama. Exciting alternatif, tempat sampah yang tidak menggunakan teknologi memilah secara manual. Lalu cost structure, harga packing, harga produksi, dan harga iklan produk. Yang terakhir revenue stream, harga packing sebesar 200.000, harga produksi 750.000, dan harga iklan produk 300.000. Terima kasih. Oke. Mungkin sekian penjelasan daripada kelompok kami tentang final PPT report, final PPT dan juga report yang sudah kami mungkin 1 semester kami jalani dan kami rangkum semuanya menjadi satu setelah 3 kali presentasi yaitu offline, online, kemudian offline lagi. Itu adalah rangkuman yang kami paparkan barusan daripada pekerjaan kami. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.